Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Max yang sedang bermain game online fantasi. Di dalam game, dia memperbesar payudara salah satu karakter dari game tersebut, guys, dan berniat untuk melakukan colai santai. Kalau dilihat di sini, ini karakternya loh goblin ya. Kok jangan masa nafsu sama goblin. Lanjut, guys. Tapi tiba-tiba ayahnya datang memberitahu bahwa dia akan pergi untuk akhir pekan dan berpesan agar Max berhati-hati dengan drone yang baru ayahnya beli. Tetapi ayahnya tiba-tiba curiga dengan yang dilakukan Max, dan kemudian ayahnya pun menyadari apa yang akan dilakukan oleh Max dan malah tersenyum kepadanya. Ayahnya pun berkata bahwa hal itu wajar dilakukan oleh anak yang beranjak remaja. Lalu ayahnya memberitahu istrinya yang membuat Max sangat malu. Walah, tambah parah dikasih tahu sama ibunya. Scene selanjutnya memperlihatkan Max yang sedang bersama dua orang temannya, yaitu Thor dan juga Lucas yang sedang bersepeda. Mereka menyebut diri mereka sebagai The Beanbag Boys. Di jalan mereka malah melakukan hal konyol, guys, dengan memperhatikan sepasang kekasih yang hendak berciuman, dan otomatis membuat sang pria langsung marah. Ya iyalah, orang lagi mau ciuman kok malah ditonton itu loh. Kemudian mereka berkumpul di rumah Thor. Di sana mereka merasa terganggu dengan adiknya yang bernama Annabelle. Ini Annabelle betul-betul kayak hantu Annabelle, guys. Mereka pun memainkan permainan kartu, di mana Thor berakhir dengan kartu bisbol seharga $600. Besoknya mereka pergi ke taman skate. Di sana Max memandangi Brigsley, yaitu cewek yang ia sukai. Kemudian Lucas pulang ke rumahnya karena lapar. Wah, langsung pulang aja ini. Gak tahu temannya lagi jatuh cinta itu. Memandangi cewek. Akhirnya sisa Max dan Thor saja di sana. Tidak selang berapa lama mereka berdua dihampiri 4 anak laki-laki lainnya yang dipimpin oleh Atticus. Mereka mengajak Max dan Thor ke tempat tersembunyi yang ada di taman tersebut. Wah, Atticus namanya aja Atticus ya. Sukanya di tempat-tempat tersembunyi ini. Kemudian Atticus mengeluarkan sebotol bir. Mereka menantang Max dan Thor untuk meminumnya. Satu persatu dari mereka pun meneguknya. Tetapi saat sampai giliran Thor, dia menyerah. Ia menyerah meskipun ia sempat berbohong kalau ia pernah meneguk 5.000 botol bir. Wah, gila, anak sekecil ini 5.000 botol bir. Kayak gak masuk akal. Atticus dan teman-temannya langsung mengejek Thor dengan sebutan si Pickup. Iya, si Pickup, iya kan. Di tempat lain, Lucas yang sedang berada di rumahnya sedang memakan makanan favoritnya. Di sana mereka makan dengan bahagia. Sampai pada akhirnya, orang tua Lucas mengatakan bahwa mereka akan segera bercerai, guys. Sedih banget, serius. Habis seneng gitu kan, ternyata orang tuanya langsung ngumumin kalau mereka mau bercerai. Walaupun masih temenan sih katanya, ya kan. Dan hal itu membuat Lucas sangat sedih, guys. Ya iyalah, sedih lah. Di sekolah, mereka mengikuti kelas paduan suara. Dan di sana, Max melihat Lucas menangis sedih. Namun, Lucas tidak mau menceritakan penyebab ia menangis kepada Max dan Thor. Wah, dirahasiakan, guys. Padahal ini sahabatnya loh. Seusai paduan suara berlangsung, Thor mendaftar untuk mengikuti ajang bernyanyi bernama The Rock of Ages. Namun, ia langsung membatalkan niatnya ketika Atticus dan Soren mengatakan bahwa bernyanyi itu hanya untuk para pecundang. Aduh, dengerin kata temen itu kayak betul-betul kayak dulu pernah ngalamin gitu ya. Mau ngelakuin sesuatu, dengar kata temen langsung nggak jadi gitu. Siap. Lanjut. Saat mereka makan di kantin sekolah, Max dipanggil oleh Soren. Dia mengundang Max untuk datang di pesta ulang tahunnya dan mengatakan bahwa akan ada pesta ciuman. Wow. Pesta ciuman mantul ini. Di mana di sana semua gadis termasuk Brigsley akan hadir. Max pun bertanya bagaimana dengan Thor dan Lucas. Soren mengatakan bahwa mereka terlalu aneh. Namun dengan jaminan dari Max, akhirnya Soren pun terpaksa mengundang mereka berdua juga. Wah, terpaksa. Sesampainya di rumah, mereka bertiga browsing tentang bagaimana cara berciuman saat pesta nanti. Di sana mereka membuka-buka situs dewasa untuk belajar. Dan akhirnya mereka menemukan video dewasa yang adegannya pastinya sudah melebihi ekspektasi mereka tentunya, ya kan? Kalian pasti udah pada tahu ini video apa, ya kan? Dan malah membuat mereka mual dan jijik. Itu hinu, nah. Maaf, lanjut. Thor menemukan boneka nafsu milik ayahnya yang mereka kira itu hanya boneka mainan atau CPR. Dan mereka pun menggunakan boneka tersebut untuk latihan berciuman. Dan ketika Max mencobanya, Max menemukan sebuah bulu jembat di mulutnya boneka tersebut masuk ke mulut Max.
yang cukup lengket. Waduh, lengket lagi, ada apanya ya kira-kira? Pada mulut boneka itu. Ayo, ada apa itu? Kalian pasti udah paham sih kan. Kemudian Max menggunakan drone milik ayahnya untuk memata-matai tetangganya, yaitu Hana dan Lily, untuk mengetahui bagaimana cara mereka berciuman. Hana dan Lily pun melihat drone yang melintas di atas mereka yang sedang memata-matai mereka. Dan saat itu Max, Thor, dan Lucas malah rebutan remote drone tersebut dan berakhir dengan Hana yang menangkap drone tersebut dengan jaring. Mati dah. Mereka pun datang ke rumah Hana untuk meminta drone itu kembali. Wih, berani sekali, serius. Tetapi Hana dan Lily tidak mau mengembalikannya karena mereka tahu bahwa Max dan kawan-kawan sedang memata-matai mereka. Ini bukan berani sebenarnya, dia nekat daripada dimarahi bapaknya. Ketika mereka kembali ke rumah, Thor mengaku telah mencuri tas milik Hana. Mereka pun membuka isinya dan menemukan sebuah botol yang mereka kira itu adalah permen. Lalu mereka pun berusaha membuka botol tersebut, yang ternyata sangat sulit untuk dibuka. Tiba-tiba HP Hana yang ada pada mereka berdering. Hana pun memberitahu pada mereka bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di dalam tas tersebut. Lalu mereka pun membuat kesepakatan untuk pergi ke taman melakukan pertukaran. Sesampainya di taman, Hana dan Lily mengatakan bahwa ada narkoba di dalam tas tersebut. Mereka pun malah menjadi ragu untuk menyerahkan obat-obatan terlarang tersebut demi kebaikan Hana dan Lily. Baik banget ini tiga anak ini ya. Kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Keren nih sebenarnya anak-anak tiga nih. Max pun punya ide untuk menerbangkan drone tersebut lepas dari tangan Hana. Tapi tanpa sadar, Max malah mengarahkan drone tersebut ke jalanan hingga ditabrak oleh bis sekolah. Mereka pun lari ke sekolah untuk mengejar bis sekolah tersebut. Namun sesampai di sekolah, Hana dan Lily pun sudah berada di sekolah tersebut. Saking takutnya, Lucas pun malah memanggil SCAP, kelompok anti-intimidasi sekolah, untuk melindungi mereka. Malah manggil ini. Namun hal tersebut malah membuat Thor dan Max merasa sangat malu. Mereka bertiga pun pergi ke rumah Thor untuk mendapatkan kartu berharga milik Lucas agar bisa menjualnya untuk uangnya nanti beli drone, guys. Biar gak dimarahin bapaknya. Lalu Thor mengeluarkan senjata untuk berjaga-jaga, yang mana senjata-senjata tersebut adalah peralatan Cholmei, guys ya. Cholmei milik orang tuanya Thor, guys. Cholmei ya. Kalian bisa lihat lah ini ya. Dan datanglah pembeli yang mau membeli kartu tersebut, bernama Cloud. Mereka curiga kalau Cloud adalah seorang pedofil. Namun setelah mereka melihat bahwa Cloud tidak berbahaya, maka Cloud pun diizinkan untuk masuk. Dan saat mereka memberikan kartu tersebut pada Cloud, tiba-tiba Lucas mengambilnya kembali dan mengatakan bahwa kartu tersebut sangat berharga karena mewakili persahabatan mereka. Wah, so sweet banget sih Lucas nih memang ya. Saat Cloud hendak minum ke dapur, ia menyentuh boneka seks tersebut yang ia kira adalah ibu Thor, dan ia menawarkan $400 untuk boneka itu. Tetapi mereka meminta lebih. Cloud pun akhirnya setuju dengan tawaran tersebut dan langsung pergi setelah membayarnya. Dapat uang banyak dia, guys. Dengan uang yang mereka dapatkan, mereka bertiga pun berangkat ke mall. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan Hana dan Lily yang melacak mereka dari HP Hana yang masih dipegang mereka. Kemudian mereka pun kabur dari Hana dan Lily. Tapi Lily turun dari mobil dan langsung berlari mengejar mereka, coy. Lucas yang sangat panik karena ketakutan malah menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan yang membuatnya cedera parah. Max mengatakan pada supir truk itu bahwa Lily adalah pengasuh mereka yang mencoba menganiaya mereka. Waduh, difitnah Lily biar takut. Lily pun ketakutan dan akhirnya kabur dari sana dan melompat lagi ke mobil Hana. Kemudian Max dan Thor mengajak Lucas menjauh dari tempat tersebut. Dan mereka pun mencoba untuk menyembuhkan tangan Lucas. Mereka mencari informasi dari internet cara mengobati tangan Lucas. Lalu mereka melakukannya dengan cara menarik kuat-kuat tangan Lucas agar kembali seperti semula. Wah, tidak. Jadi dokter tiba-tiba nih, kasihan banget ini Lucas. Dan lucunya mereka menggunakan alat Cholmei milik orang tuanya Thor untuk menutup mulutnya Lucas agar mengurangi rasa sakitnya, guys. Kok ya? Di bawah itu loh. Setelah tangannya kembali normal, akhirnya Lucas mengakui bahwa orang tuanya akan segera bercerai. Lantas Max dan Thor pun mencoba untuk menghiburnya. Mereka pun bergegas ke toko serba ada untuk membeli obat buat Lucas. Sementara itu, Thor mencoba menyelundupkan sebotol bir untuk menunjukkan bahwa mereka itu anak yang keren. Kemudian polisi masuk ke dalam toko dengan muka yang sangat kesal. Ada masalah apa sebenarnya polisinya ini? Masuk-masuk udah kesal. Max dan Lucas panik dan mencoba untuk bertindak normal. Kalau kita itu mencoba untuk bertindak normal, malah semakin kelihatan nggak normal. Jadi biasa aja harusnya. Tetapi Lucas tak bisa menyimpan rahasia dan mengakui bahwa mereka membawa narkoba.
Polisi pun malah semakin kesal karena mengira bahwa mereka hanya bercanda. Polisinya kesal ya. Kemudian Thor berjalan dengan bir yang ada di dalam celananya dan mengaku itu adalah batangnya. Ini 3 orang dan aneh-aneh aja. Yang membuat polisi tersebut tambah kesal dengan tingkah mereka. Iyalah. Polisi itu pun menyuruh Thor mengembalikan bir itu ke tempatnya, dan karena ketakutan mereka malah mengunci toko tersebut dengan alat colmeh milik orang tuanya Thor. Yang bentuknya kayak gitu guys, kalian tahu sendiri itu alat untuk apa ya kan? Setelah mereka berlari cukup jauh, akhirnya mereka berhasil sampai ke dekat mall tersebut. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka harus menyeberangi jalan raya yang sangat padat dan macet. Mereka pun langsung menyeberanginya. Saat melewati jalur pertama, perjalanan mereka sangat mulus karena masih macet. Tetapi saat mereka sampai di jalur berikutnya, tiba-tiba kendaraan pun sudah lancar berjalan kembali. Dan akhirnya mereka pun terjebak di pembatas jalan raya. Mereka sangat bingung cara untuk melewatinya. Mereka pun memutuskan untuk nekat berlari melewati jalanan tersebut. Wah, nekat banget serius. Max pun lari terlebih dahulu dan kemudian Lukas pun menyusul. Saat giliran Thor, yang mana ia hampir berhasil, namun karena ia tidak sengaja menjatuhkan birnya, saat Thor mengambil bir tersebut, terjadilah saling tabrak mobil karena menghindari Thor yang sedang ada di tengah jalan. Lalu dari salah satu mobil tersebut terlempar sesuatu yang mereka kira adalah manusia. Namun ternyata itu adalah boneka CVR yang Claude beli dari mereka. Kasiannya Claude ini bonekanya baru beli mahal-mahal. Gara-gara mereka bertiga juga akhirnya. Rusak ya. Kemudian mereka bertiga berlari masuk ke dalam mall untuk segera membeli drone tersebut. Namun ternyata drone yang mereka mau sudah laku dijual kepada Hana dan Lily. Hana dan Lily pun meninggalkan surat untuk mereka yang berisi di mana mereka harus bertemu. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah basement di mana mereka memberikan botol milik Hana yang ternyata isinya mereka ganti dengan vitamin. Mereka pun bilang bahwa mereka sudah tidak memiliki narkoba tersebut. Hana dan Lily pun marah dengan mereka. Ya iyalah, diganti vitamin ya. Tapi sebenarnya ini kayaknya bertiga ini sayang sama Hana dan Lily guys. Jadi perhatian sekali ya. Mereka pun menyuruh Max, Thor, dan Lukas untuk membelikan narkoba untuk mereka dari Benji dari pesta narkobanya. Tapi sebelumnya Hana mengatakan bahwa Max dan kawan-kawan dilarang memberitahukan pada Benji jika yang menyuruh membeli narkoba tersebut adalah Hana dan Lily. Saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut, mereka bertemu dengan 2 orang pria yang menyuruhnya duduk sembari menunggu Benji datang. Saat Benji tiba, ia terkejut melihat anak-anak tersebut. Max langsung berkata bahwa mereka ingin membeli 2 butir narkoba dan berkata bahwa mereka hanya disuruh oleh orang lain. Saat mereka hampir mendapatkan obat tersebut, tiba-tiba Lukas keceplosan, mengatakan bahwa mereka disuruh oleh Hana. Waduh, ini orang dan Lukas. Benji pun tidak jadi memberikan obat tersebut dan menyuruh mereka untuk segera keluar. Tetapi tiba-tiba Max mengeluarkan pistol paintball yang diambil dari rumahnya Thor dan mengancam Benji untuk memberikan obat tersebut agar ia bisa segera pergi ke pesta untuk berciuman dengan Brigsley, gadis yang ia sukai. Nah, curhat dia guys malah. Tiba-tiba klakson udara berbunyi dan mengejutkan Max, yang mengakibatkan ia tak sengaja menembak Benji dengan paintball. Teman-teman Benji pun mulai mencoba untuk melawan anak-anak tersebut, hingga wajah Thor dipukul oleh salah satu teman Benji, hingga Lukas tanpa sengaja membalikkan pemuda ke meja hingga terbentur. Wih, keren juga nih Lukas. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengambil narkoba tersebut dan lari ke mobil Hana. Hana dan Lily pun mengantar mereka di suatu tempat dan mereka pun bertukar drone dan narkoboy di sana, ya kan? Tetapi Lukas dan Thor sudah tidak tertarik lagi untuk pergi ke pesta. Di perjalanan pulang, Max pun mendapat telepon dari ayahnya yang mengatakan bahwa 15 menit lagi ayahnya sudah sampai ke rumah. Waduh. Lalu Max pun mendapat ide untuk menerbangkan drone itu kembali ke rumahnya sebelum ayahnya tiba, dan ia menerbangkannya kembali ke rumah melalui terobong asap. Tetapi lensa kamera tertutup oleh debu yang membuatnya sulit melihat di dalam rumahnya. Lalu Max mencoba mengingat jalur rumahnya dan mencoba menempatkan drone tersebut di tempatnya. Yang tanpa sengaja drone tersebut malah merusak ruang kerja ayahnya. Tetapi ia berhasil mengembalikan drone tersebut ke tempatnya. Ia berhasil, tapi ruangannya hancur parah nih. Setelah ayahnya tiba di rumah, ia melihat ruang kerjanya hancur. Lalu ayah Max menelpon Max agar segera pulang untuk dihukum. Mereka bertiga kemudian bertengkar saat Max memberitahu Thor dan Lukas bahwa Soren hanya mengundang dirinya sendiri tanpa mereka berdua. Max juga bilang bahwa ia lebih dewasa dari mereka berdua dan berkata bahwa ia ingin sekali ke pesta tersebut untuk berciuman dengan Brigsley karena masa pubernya sedang memuncak. Akhirnya mereka bertiga pun menangis dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kemudian orang tua Max memarahinya karena ia bertanggung jawab penuh atas kejadian hari itu dan membatalkan liburan sebagai hukuman.
Di rumahnya, secara terang-terangan Lukas memberitahukan kepada orang tuanya tentang semua yang telah terjadi. Tetapi orang tuanya tidak percaya. Kasihan banget. Di dalam kamarnya, Max yang sedang dihukum dikagetkan oleh Lukas yang menggunakan topeng dan mengajak Max untuk menyelinap keluar untuk pergi ke ulang tahun Soren tanpa Thor. Ternyata Lukas berbohong, sebenarnya ia hanya ingin mempertemukan Max dan Thor agar bisa berdamai. Namun mereka tetap saja saling mengejek. Lalu mereka bertiga memasuki rumah Soren, disambut oleh ibunya dan langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk berpesta. Di sana Max bertemu dengan Brixley, cewek yang ia suka. Ia memberikan kalung yang ia janjikan pada Brixley, yang mana kalung tersebut adalah alat bantu colmai milik orang tuanya Thor, guys. Sebenarnya mereka itu nggak ngerti sebenarnya. Di sisi lain, Thor berjumpa dengan Soren dan kawan-kawan. Ia langsung mengeluarkan botol bir dan mencoba mengalahkan Atticus dalam 3 tegukan. Dia meneguknya sebanyak 4 kali. Dan ia tak lagi dikenal sebagai si Pickup. Dan bahkan membuat Soren terkesan. Mereka pun lalu berkumpul untuk bermain spin the bottle. Setelah melihat sebuah ciuman, Lukas merasa jijik dan meminta untuk ke atas memainkan game VR saja. Kemudian Brixley diminta Soren untuk memutar botol, yang mana saat botol itu berputar, Max sangat berharap botol itu mengarah padanya. Tapi malah botol itu mengarah pada Thor. Tetapi Thor tidak berani untuk mencium Brixley karena itu pasti akan melukai hati Max, sahabatnya. Dan Thor pun akhirnya memilih mundur dari permainan itu. Kemudian Atticus mulai mengejeknya lagi. Tetapi Max dengan berani membalaskan dan mengejek Atticus, dan ia pun mengejar Thor lalu meminta maaf atas pertengkaran mereka tadi. Begitupun juga sebaliknya. Lalu, Thor pun mendorong Max untuk mengejar apa yang ia inginkan, hingga Max memberanikan diri untuk mendekati Brixley dan meminta izin untuk menciumnya. Dan akhirnya Max pun mendapatkan ciuman dari Brixley. Di lantai atas, Thor bergabung dengan Lukas yang sedang bermain game VR. Kemudian Hana dan Lily muncul, hingga mereka pun terkejut dan tidak menduga akan pertemuan mereka itu. Lukas mengira bahwa Soren adalah pacar Hana, hingga Lily bilang bahwa Soren adalah adiknya. Kemudian Hana dan Lily bertanya apa yang mereka inginkan. Lukas mengatakan bahwa ia hanya ingin bermain video game dan tidak menyukai klub narkoba. Dan Thor mengakui hasratnya untuk bernyanyi, hingga Hana dan Lily memintanya bernyanyi untuk mereka, hingga Thor pun bernyanyi. Scene pun langsung beralih di mana Thor bernyanyi di ajang The Rock of Ages. Scene berikutnya memperlihatkan Max berpacaran dengan Brixley, dan tak berselang lama mereka pun akhirnya putus. Dan kemudian ia pun berpacaran dengan sahabat Brixley, yaitu Tyler, yang juga tidak bertahan lama. Di sisi lain, Lukas ternyata bergabung dengan Skep. Seminggu berlalu, keluarga Thor mengadakan acara untuk merayakan kemenangan Thor dalam audisi The Rock of Ages. Lalu Max muncul dengan pacar barunya, bernama Scout. Wah, playboy juga lama-lama orang ini. Putus terus. Kemudian Lukas juga muncul dengan teman barunya sesama anggota Skep. Mereka mengakui bahwa meskipun mereka akan berpisah, mereka bersumpah bahwa mereka akan berjumpa lagi. Kemudian mereka saling berpelukan. Namun sebelum mereka berpisah, Thor mengajak Max dan Lukas ke kamar orang tuanya untuk sebuah kejutan. Saat mereka berada di kamar orang tua Thor, mereka memainkan sebuah ayunan, dan saat mereka asik bermain, tiba-tiba Annabelle datang dan memberitahu kepada mereka kalau itu adalah ayunan orang dewasa untuk berhubungan intim. Dan serentak mereka bilang, dan film pun tamat. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalan